gila, mantep banget bersama Revo. Walaupun melewati berbagai rintangan, mau lubang, jalan mulus, banyak tikungan. Itu Revo mantep banget. Di tikungan enak ditekuk, di banyak lubang soknya masih empuk. Ya kesannya sih ya lumayan seru perjalanan dari Medan sampai ke Cilegon dengan melintasi berbagai macam rintangan dari lubang, tikungan tajam. Terus ada beberapa provinsi yang BBM-nya lumayan sulit. Tapi untungnya kita pakai Revo, jadi ya lumayan irit, nggak ikut-ikut antri. Serang, Banten menjadi titik akhir ekspedisi bagi para riders dari Pulau Sumatera. Sekaligus titik awal dimulainya ekspedisi di Pulau Jawa bersama 20 riders setempat. Melewati ibu kota Jakarta dengan kemacetannya, tim ekspedisi juga memberikan penghargaan pada 2 pejuang kehidupan, yaitu Nur Aemi yang merelakan rumahnya di daerah Pedongkelan untuk menjadi tempat penampungan anak-anak jalanan. Ya kalau saya niatnya mau ngebina anak-anak supaya anak jangan di jalanan, ngebantu pemerintah. Kan program pemerintah sekarang kan lagi di tahun 2010-2011 tuh bebas anak jalanan. Dan Tuti, seorang guru yang mendirikan sekolah swadaya di TPA Bantar Gebang tanpa memungut bayaran. Karena anak-anak itu masih gimana ya, dulu tuh jadi orang tuanya itu belum ngizinin lah gitu buat sekolah itu. Kita tuh harus masuk ke tiap-tiap ngetuk-ngetuk pintu gubuk-gubuk ini nih supaya kita minta kesadaran dari orang tua ya untuk anaknya mengejar ilmu lah gitu. Sama seperti para pejuang, perjalanan tim ekspedisi pun tidak mudah. Baru di hari pertama mereka, tim sudah diguyur hujan deras sepanjang perjalanan. Seru banget, banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi dari hujan, jalan berlobang, macet. Perkiraannya mungkin hanya macet-macet biasa mungkin, tapi setelah terjadi dan terlaksana, wah pokoknya seru banget. Saat melewati kota kembang Bandung, tim ekspedisi menyempatkan diri berkunjung ke Jambore Nasional Honda Revo se-Indonesia yang sedang digelar di Bandung. Dalam kesempatan ini, seorang pejuang kehidupan, Jajang Nurjaman, dihadirkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Jajang, seorang pria yang menyisihkan waktunya untuk membersihkan sampah di pantai Pangandaran setiap hari Sabtu. Sebetulnya ini bukan tujuan akhir saya. Jadi saya ingin semua pihak yang punya kepentingan di Pangandaran bisa lebih memperhatikan lagi masalah sampah. Itu sebetulnya tujuan akhir saya. Menariknya, memasuki Pulau Jawa, tim ekspedisi seringkali disambut klub motor dari berbagai daerah. Mereka biasanya ikut rombongan sekaligus membantu mengamankan jalan. Absolut Revo, jagoanku pasti.
menuju Jawa Tengah, tim ekspedisi menempuh perjalanan panjang hingga hampir 500 km. Tidak mudah, karena tim butuh konsentrasi tinggi untuk tetap fokus berkendara. Disinilah peran tim safety riding di safety car sangat dibutuhkan. Petunjuk melalui radio komunikasi dan bahasa tubuh menjadi tumpuan rider saat berkendara. Yang pasti kita untuk memastikan bahwa riders itu selamat, aman, dikarenakan di jalan raya itu kan banyak sekali hambatan, rintangannya. Nah, kita yang di safety car, kita punya safety car, itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman riders bahwa nanti ada lubang misalnya, nanti ada lawan arah atau seperti apa. Kita yang informasi ke teman-teman riders. Jarinya ke kiri, berarti belok ke kiri. Sebaliknya tangan kanan atas tangan kanan, tunjukin ke kanan, belok ke kanan. Terus tangan yang seperti ini ke bawah, tunjukin ke bawah, berarti ada lubang atau situasi aspal yang meninggi. Bahasa tubuh ini akan disampaikan melalui radio telekomunikasi dan bahasa tubuh yang diperagakan tim safety riding kepada kapten tim. Kemudian kapten timlah yang bertanggung jawab memberitahukan ini pada seluruh rider secara estafet. Yang paling sulit adalah ketika hujan. Kalau hujan itu kan kondisi kita nggak tahu di jalan ya. Jadi jalan itu penuh dengan air, lubang di mana kita juga agak susah. Jadi otomatis kita harus merasakan dulu safety car-nya lewat, masuk lubang baru kerasa, baru kita bisa kasih informasi. Karena ketika hujan lebat kita nggak tahu jalan raya gitu, kondisi jalan kita nggak tahu. Kalau capek tentu pastinya. Kalau pusing enggak. Menuju kota Rembang, tim ekspedisi kembali memberikan penghargaan pada pejuang kehidupan dari Semarang, Rahma Faradila, seorang wanita yang mendirikan panti asuhan cacat ganda dengan dana pribadinya. Sementara bantuan dari Dinas Sosial hanya sebesar Rp2.000 per harinya bagi masing-masing anak. Kalau namanya tantangan pasti ada ya Mbak ya. Jadi awalnya kalau kita mendampingi mereka di dalam panti, menurut kita itu tidak sulit karena yang penting mereka makan, kenyang, terus kita ajak bermain. Tapi justru di luar panti, di masyarakatnya itu tidak semua masyarakat bisa menerima keberadaan mereka. Usai kunjungan, tim Metro TV memutuskan untuk ikut ekspedisi. Sore ini saya akan coba untuk ikut riding bareng sama seluruh riders dari Semarang sampai Demak. Penasaran seperti apa rasanya riding dengan dikawal oleh tim sebanyak ini. Ayo kita lihat. Jadi di sini kita akan selalu pakai bahasa tubuh buat mengkomunikasikan sesuatu. Jadi kita harus selalu perhatikan sama mobil-mobil yang ada di safety car. Kita akan mengakhiri perjalanan bersama riders di Masjid Agung Demak ini karena masih akan jauh perjalanan sampai ke titik pemberhentian berikutnya di mana mereka akan bertukar. Perjuangan masih belum berakhir. Ternyata tim terjebak macet dalam perjalanan dari Tayu hingga Rembang. Tetap semangat, macet tetap semangat. Mas, mundur bahasa Sundanya mah, pokoknya maju terus pandang mundur Mas. Kita putar balik, kita jalan alternatif ke kampung. Gitu ya. Nanti dipandu sama rekan kita dari ojek. Kita lebih baik kita begitu aja lah. Ya. Kalau udah nggak bisa lagi kita untuk menembus arah sana, arah ke timur, udah cukup parah sekali. Akhirnya tim memutuskan lewat jalur alternatif dan baru tiba di Rembang pukul 12 malam. Pilih Absolut Revo, jagoanku.
pasti. Pilih Absolut Revo, jagoanku pasti. Perjalanan hari ini dari Rembang sampai sekarang ini sampai Kediri, ini cukup mengasihkan, meskipun panas, kita tetap masih semangat. Habis ini kalau nggak salah treknya naik turun dan juga belok-belok, itu pasti akan menguji kemampuan sama ketangguhan motor Revo ini. Usai sesi foto di Simpang 5 Kediri, tim ekspedisi kembali melanjutkan perjalanan menuju Malang lewat Batu, kawasan wisata yang terkenal dengan pemandangan indahnya. Seperti perkiraan riders, perjalanan sepanjang Batu sangat berkelok dan naik turun. Di tengah perjalanan, tim sempat berhenti sebentar untuk isi bensin. Sebenarnya untuk urusan bensin, pihak Honda telah mengukur kebutuhan bensin dengan melakukan isi ulang setiap motor tiba di titik pemberhentian. Untuk pengisian bensin kita menggunakan pengukuran dengan gelas ukur. Jadi kita ukur dari titik awal sampai di titik pemberhentian kita isi penuh lagi. Selama 13 hari perjalanan, rute Salatiga Semarang menjadi etapa terbaik yang menghabiskan sedikit bensin, yaitu hingga 93 km per liternya. Tidak cuma irit, ketangguhan Revo terbukti dari mesin yang terus hidup sejak dimulainya ekspedisi 25 Mei lalu hingga menuju penghujung Pulau Jawa. Saat tim beristirahat di tiap-tiap titik pemberhentian, bahkan ketika tim ekspedisi tidur di malam hari, mesin motor terus hidup. Kita menjaga untuk kondisi suhu temperatur di mesin agar tetap stabil ketika pemberhentian, khususnya untuk malam hari ketika mesin tidak berjalan. Karena kalau berjalan kan dibantu dengan angin ya, tapi kalau kondisi berhenti, itu mesin harus juga dibantu dengan bantuan kipas angin untuk mendapatkan angin itu tersebut. Jadi pendinginan mesin itu bukan selain dari oli juga dari angin. Pemeriksaan pun dilakukan di setiap checkpoint, mulai dari rantai, tekanan ban, listrik, rem, oli, bensin, hingga temperatur. Saat ini waktu menunjukkan pukul 2:35 di Situbondo, Jawa Timur, dan saya sengaja bangun dini hari untuk memastikan apakah benar kendaraan-kendaraan Honda Motor Revo ini terus menyala bahkan ketika seluruh tim ekspedisi Nusantara sedang beristirahat. Dan ini tempat parkir di mana motor selalu hidup, baik dari Medan hingga saat ini di Situbondo dengan penjagaan tim teknis langsung dari Honda. Kita sambil tanya-tanya. Selamat malam Mas Hendra. Selamat malam. Mas Hendra ini setiap malam memang jaga untuk memastikan motor hidup ya? Benar Mbak. Setiap malam memang kita jaga ya. Salah satunya untuk memastikan bahwa mesin Revo ini tidak mati. Kini tibalah tim ekspedisi di pemberhentian terakhir di Pulau Jawa. Sidoarjo, Jawa Timur menjadi tujuan akhir bagi para riders di Pulau Jawa. Di titik ini pula rekor muri atas ketangguhan mesin yang non-stop selama 341 jam dikukuhkan. Halo Gilang dan teman-teman, akhirnya tim ekspedisi Nusantara tiba juga di Surabaya setelah perjalanan panjang dari Medan pada 25 Mei lalu. Dan pada hari ini, tepatnya di depan lapangan Albatros Sidoarjo, Jawa Timur, kita akan menyambut 10 riders tiba di titik akhir Pulau Jawa, yaitu di Surabaya. Dan itu dia riders-riders kita sudah mulai tiba di titik akhir lapangan Albatros Sidoarjo, Jawa Timur.
Nah, kita akan saksikan bersama di mana rekor muri akan mematikan mesin setelah sejak tanggal 25 Mei mesin ini terus menyala. 1, 2, oke. Honda telah berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia, yaitu ketahanan motor terlama dari Medan ke Surabaya dengan motor New Absolute Revo Ekspedisi Nusantara dengan waktu 341 jam. Pak Indra, sebenarnya tujuan dari memecahkan rekor muri 341 jam ini apa, Pak? Jadi ada dua hal di sini, bahwa kita ingin menyampaikan terima kasih kita kepada pejuang-pejuang kehidupan, ya, sekaligus di situ kita ingin memperlihatkan bahwa Honda Absolute Revo ini adalah produk yang tangguh, ya, tahan untuk ketahanan mesinnya sampai 340 jam. Ekspedisi Nusantara. Dari Absolute Revo itu mengasihkan, kemudian dibawa dalam kecepatan 90 ke atas itu masih stabil. Kota, masuk pedesaan, masuk hutan, dan jalannya itu penuh dengan kegelapan, lubang-lubang, dan pasir. Semuanya itu kita hadapin dengan motor Revo Absolute tanpa kendala sama sekali. Pilih Absolute Revo, jagoan